Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Priani, NIM saya 191041687. Saya dari kelas A1 Pagi Manajemen di Fakultas Ekonomi di kampus Universitas Pancabakti Pontianak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas, yaitu tugas UAS atau ujian akhir semester, yaitu di mata kuliah perilaku konsumen. Dosen pembina Pak Ade Musalin, sarjana ekonomi master manajemen, CPHCM, program studi manajemen, jenjang S1, kelas A1, semester 5, hari dan tanggal Rabu 19 Januari 2022. Waktu ruang 12 menit. Sifat ujian video recording. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen atau informan dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Teori tentang keterlibatan konsumen dan persepsi konsumen. Yang pertama adalah teori keterlibatan konsumen menyatakan bahwa ada pembelian yang memiliki keterlibatan yang rendah dan tinggi. Terdapat beberapa faktor tahapan keterlibatan konsumen dalam melakukan pembelian, termasuk pengetahuan akan produk, informasi internal maupun eksternal, aspek psikologi, budaya, gaya hidup, dan juga dengan sistem. Menurut Kotlitz dan Keller 197, persepsi konsumen adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Dengan adanya itu, semua persepsi akan timbul. Persepsi konsumen adalah suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambar yang berarti dan lengkap tentang dunianya. 2. Coba saudara buka link yang sudah diberikan oleh dosen, dan jelaskan teori-teori yang dijelaskan dan terdapat di link di atas dan bagaimana Anda menerapkan teori tersebut jika suatu saat Anda melakukan bisnis. Jawab, menurut saya, teori yang akan saya terapkan yaitu sama seperti yang disebut di link tersebut, seperti saat teknologi yang semakin berkembang saat ini juga memengaruhi perilaku konsumen. Perkembangan e-commerce yang pesat membuat konsumen banyak berlari melakukan pembelian produk atau jasa secara online. Promosi yang dilakukan tiap e-commerce juga kian gencar sehingga konsumen banyak merubah perilakunya terhadap proses pembelian produk dan jasa. Yang ditawarkan juga tidak terbatas. Program seperti diskon dan iklan di berbagai media berhasil menarik konsumen bahwa sebelum masa pandemi, saat pandemi seperti ini, konsumen semakin banyak yang beralih melakukan pembelian secara online. Selain lebih aman karena tidak kontak fisik dengan orang lain, pembelian secara online juga lebih pasti. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebut contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini. Gaya hidup pada prinsipnya adalah pola seseorang dalam mengelola waktu dan uangnya. Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang, pada akhirnya menentukan pola konsumsi seseorang. Rasa gengsi yang tinggi. Sifat yang satu ini memang kerap kali menjadi suatu pendorong bagi seseorang untuk bersifat konstruktif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar mereka terlihat mampu di mata orang lain, terutama dari segi finansial. Selalu ikut tren. Kadang bagi sebagian orang selalu menjadi tren perkembangan seketika tentu merupakan hal yang positif, tetapi apabila kamu mengikuti tren dengan berlebihan, maka tentu itu akan menjadi hal yang negatif. Hidup bermewahan.
Ciri ini juga tidak akan terlewat apabila kita melihat orang yang memiliki gaya hidup yang konsumtif, suka dikagumi orang lain. Ini juga salah satu ciri orang yang menyukai gaya hidup yang konsumtif, yaitu suka dikagumi oleh orang lain. Pilih-pilih dalam bersosialisasi. Beberapa dari mereka yang memiliki gaya hidup konsumtif juga biasanya memilih dengan siapa mereka bersosialisasi. Anggapan jika sudah mereka bersosialisasi dengan orang yang tidak memiliki gaya hidup konsumtif, maka komunikasi yang dilakukan tidak akan sampai. Contoh seperti membeli tas, ada yang ingin membeli tas branded, ada juga yang ingin membeli suatu kebutuhan. Contohnya mobil, ada yang ingin membeli mobil mewah dengan harga yang mahal, dan juga ada yang membeli mobil dengan kualitas bagus dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Yang keempat adalah kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran. Sikap merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaannya dan ketidaksukaannya terhadap suatu objek. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pemberian, penggunaan, serta mengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Contohnya seperti seseorang yang ingin mencari dan menentukan informasi suatu produk yang ingin dibeli, dan konsumen ingin membeli produk. Konsumen akan menunjukkan ekspresi muka apakah dia menyukai dan tidaknya, dan konsumen akan mengeluarkan simpati dan kepercayaan terhadap produk yang akan dibeli. Nomor 5, iklan. Ada 3 iklan: iklan Sprite dan Yakult, iklan rinso cair. Kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Iklan Sprite. Kepercayaan terhadap iklan Sprite di mana iklan tersebut mengatakan dengan campur sendiri es batu, asam lemon, dan kerubung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite. Boleh aja dicoba. Nyatanya susah ini sudah menimbulkan kepercayaan akan iklan. Sikap ekspresinya membuat saya ingin membeli Sprite karena terlihat nyegerin. Perilaku konsumennya, saya mencari informasi di mana saya bisa mendapatkan Sprite. Kepercayaan saya terhadap produk iklan Yakult yaitu di mana iklan tersebut mengatakan semua kelihatan baik, tapi awas, usus belum tentu baik karena lebih dari 100 penyakit berasal dari usus. Dengan ini saya memberikan kepercayaan kepada produk Yakult karena dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat dari usus. Sikap ekspresi saat melihat dan menyaksikan iklan Yakult membuat saya ingin membeli Yakult karena minum Yakult tiap hari dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat di usus. Perilaku konsumen, saya mencari tahu informasi di mana bisa membeli dan mendapatkan Yakult karena Yakult minuman sehat untuk usus. Cintai usus, minum Yakult tiap hari. Yang keenam adalah Egg Fruit TV, Current Insight. Pembicaranya Aldo Immanuel, Marketing Manager. Topiknya tips penerapan digital marketing saat pandemi COVID-19. Consumer behavior mengalami perubahan, bahkan perubahan tersebut terjadi mengikuti perubahan yang lain seperti berkurangnya pemasukan, berubahnya alokasi spending, dan juga peningkatan aktivitas secara online. Tips penerapan digital marketing saat pandemi yang bisa kamu terapkan
agar bisnis kamu tetap berjalan lancar. Yang pertama yaitu tetap aktif dan kreatif di media sosial selama pandemi. 1. Tetap aktif di sosial media. Kedua, tunjukkan empati dan kepedulian melalui sosial media. Yang ketiga, hindari postingan yang bersifat salesy dan pushy. 2 yaitu adalah pastikan bisnismu dapat ditemukan secara online. Fokuskan kepada strategi SEO atau SEO agar dapat ditentukan di halaman pertama geografi Google. Yang ketiga adalah berfokus kepada pay per click yaitu atau PPC advertising, yaitu tujuannya tentang tetap terhubung dengan audiens, memperoleh kompetitif advantage. Yang keempat adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk bersaing dengan kompetitor. Tipsnya, jangan hentikan SEO campaign selama pandemi. Lakukan optimasi website dan konten setiap harinya. Tips kelima adalah berikan penawaran spesial. Berikan penawaran spesial untuk menarik perhatian audiens. Penawaran spesial bisa berupa pembelian free trial atau diskon. Tips yang keenam adalah perhatikan lokal SEO dan tingkatkan review positif. Tips perhatikan lokal SEO untuk optimalkan pencarian new me. Tingkatkan jumlah review positif untuk meyakinkan audiens memiliki produk atau jasa yang kamu tawarkan. Pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen adalah suatu informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, seperti pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk atau jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen akan mengaruhi keputusan pembelian. Jenis pengetahuannya versi Ujang Samarwan, ahli psikologi kognitif. Pengetahuan deklaratif adalah faktor subjektif yang diketahui oleh seorang. Tempe terbuat dari kedelai. Pengetahuan produser adalah pengetahuan mengenai bagaimana fakta ini digunakan cara pembuatan tempe. Yang B adalah mowen dan minor. Pengetahuan objektif adalah informasi yang benar mengenai kelas produk yang disimpan dalam memori jangka panjang konsumen. Yang kedua adalah pengetahuan subjektif adalah persepsi konsumen mengenai apa dan berapa banyak yang diketahui tentang kelas produk. Yang ketiga adalah informasi mengenai pengetahuan baik. Engel dan Blackwell dan Minial. 1. Pengetahuan produk. 2. Pengetahuan pembelian. 3. Pengetahuan pemakaian. 8. Perkembangan teknologi tidak akan melahirkan generasi digital era milenial, tapi juga generasi Z, Gen Z, atau yang lahir era teknologi sudah berkembang pesat. Gen Z dinilai calon konsumen potensial karena merupakan generasi yang aktif menggunakan teknologi. Generasi ini begitu mudah dan banyak mengakses informasi dan membagikan dengan gampangnya. Sebuah studi menunjukkan bahwa 52% konsumen dari generasi Z akan menjadi konsumen yang setia dan pada sebuah brand seiring dengan meningkatnya kualitas produk. Bagi Anda pelaku bisnis yang belum memikirkan generasi Z sebagai calon konsumen, bisa mulai memikirkannya dari sekarang. Sebelum Anda bisa meraih perhatian konsumen dari generasi ini, perlu memperhatikan apa pilihan media sosial mereka, pemanfaatan media, dan selera belanja dari sudut pandang mereka. Tak sulit bila bisnis Anda masih diminati generasi Z, sebaiknya terapkan trik-trik mudah dan mendapatkan tempat di hati para generasi termuda di era milenial. 9.
Nilai yang dianut konsumen bukan hanya nilai fisik, namun nilai intangible seperti pengetahuan. Terlebih, orang-orang menyadari ada skill advancement pasca krisis persaingan kerja akan semakin ketat. Yang ke-10 adalah pertama, menggunakan aplikasi Google Map di awal perkuliahan sampai pertengahan, dan berlanjut menggunakan video record, yaitu membuat video record perilaku konsumen, yaitu perilaku konsumen keluarga rumah tangga, dan membahas beberapa bab lewat Google Meet. Membuat video record PPT proses pembelian kepuasan konsumen. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.